The story goes on. Bayu melangkah masuk ke rumah dengan pikiran yang semrawut. Ia menghempaskan badannya di sofa. Pandangannya beredar ke sekeliling ruangan. Tatapannya tertumbuk pada benda persegi panjang yang tergantung di dinding. Foto keluarga terpampang sempurna. Semua anggota keluarga tampak sumringah. Kontras dengan apa yang dirasakan saat ini. Dia bergelut dengan pikirannya sendiri. Apa ia harus bertahan di sini atau tinggal di tempat lain? Rumah ini adalah rumah orang tuanya. Reiga berhak atas rumah ini, tapi tidak dengannya. Bayu berjalan mendekat ke dapur. Ia membuka pintu kulkas. Stok di dalamnya masih lengkap. Ada sayuran, daging, telur, jamur. Bayu ingin masak menu spesial untuk Reiga. Ia yakin Reiga pun tidak tahu bahwa ia bukan kakak kandungnya, tapi kakak sepupunya. Bayu mencuci jamur, wortel, kol, dan pokcoy. Wajahnya mungkin tak menampakkan ekspresi apapun, tapi hatinya sedang bergerimis. Bahkan sudah beralih menjadi hujan yang sangat deras. Kesedihan yang ia rasakan bukan semata tentang fakta pahit bahwa ia hanyalah anak angkat dari bapak ibunya, tapi satu realita lain yang begitu menampar, tentang seorang perempuan yang hamil di luar nikah, ditinggalkan kekasihnya, dan depresi. Ia membayangkan betapa tersiksanya perempuan itu hingga tak kuat lagi menanggung penderitaannya sendirian. Ia membayangkan sang ibu menceburkan diri ke sungai dengan tangis membanjir di wajahnya dan sayatan luka mendalam di hatinya. Meski ia ingin sekali tahu kenapa orang bisa tahu ia meninggal menceburkan diri di sungai, padahal jasadnya tak pernah ditemukan. Apa ada seseorang memergokinya saat mencebur ke sungai tapi arus yang begitu deras menghanyutkan tubuh itu, dan orang yang melihat tak bisa berbuat banyak. Semakin Bayu bertanya, semakin pedih yang ia rasakan. Mungkin sebaiknya ia tak usah bertanya apalagi mencari tahu. Semua itu hanya akan menambah perih atas semua tabir getir yang tersingkap hari ini. Bayu mengiris sayuran yang sudah ia cuci. Perasaannya benar-benar tak karuan. Memasak menjadi salah satu cara menyenangkan yang bisa membebaskannya sejenak dari kepenatan. Ia tahu, ia tak bisa lari dari kenyataan. Yang ia lakukan hanyalah sedikit berdamai dengan situasi yang sangat menyedihkan ini. Bayu mengambil bumbu dari toples-toples kecil dengan perasaan yang masih hancur. Sakit, sakit, sakit. Tak ada kata lain yang tepat untuk mendeskripsikan perasaannya saat ini. Air mata yang sudah ia tahan sedemikian kuat akhirnya jatuh juga. Bayu terkulai di lantai. Ia duduk menekuk kakinya dan membenamkan kepalanya di lutut. Terbayang semua perlakuan orang tuanya sedari ia kecil. Ia selalu merasa diperlakukan berbeda. Adiknya mendapat mobil-mobilan mahal, ia dibelikan yang lebih murah. Adiknya diajak liburan ke Bali, dia ditinggal di rumah bersama asisten rumah tangga. Terlebih saat remaja, ketika ia tumbuh di luar ekspektasi dan sering kali berbuat onar di sekolah, omelan orang tuanya sudah menjadi makanan sehari-hari. Dia selalu dibanding-bandingkan dengan Reiga. Adiknya tumbuh menjadi anak baik, manis, juara kelas, dengan sederet prestasi membanggakan. Sedang ia, apa yang bisa dibanggakan jika orang tuanya berulang kali mendapat surat panggilan dari sekolah karena kenakalannya? Bayu mencoba memahami sikap orang tuanya yang sudah terlanjur kecewa dan marah. Ia bisa melihat luapan amarah di mata ayahnya yang sudah terakumulasi sejak dulu. Bayu tak bisa menyalahkan ayahnya. Sejak bayi, ia dirawat orang tua yang sebenarnya adalah Pak D dan Budenya. Setelah dewasa, ia justru mencoreng nama baik keluarga dengan gangguan psikologis yang diidapnya dan kehamilan Firda. Bayu menyeka air matanya. Ia benci keadaannya saat ini. Sungguh, ia benci. Ia tak mau menjadi cengeng.
Namun peristiwa hari ini benar-benar menjatuhkannya ke jurang terdalam. Rasa-rasanya untuk bangkit saja dia butuh pegangan. Ia jatuh sejatuh-jatuhnya, terpelanting, terjerembab, dan tersungkur tanpa bisa bangkit. Bayu mencoba tersenyum. Tatkala teringat akan Firda dan bayinya, ia merasa ada kekuatan yang mendorongnya. Firda membutuhkannya. Bayinya juga membutuhkannya. Ia harus kuat. Bayu berdiri. Ia melanjutkan aktivitasnya dan berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Reiga berbinar menatap sajian yang terhidang di meja. Capcay, ayam bakar madu, lalapan, orek tempe, dan sop jamur. Reiga tak menyangka kakaknya memasakkan menu sebanyak ini untuknya. Mas Bayu memang kakak terbaik, tahu aja masakan kesukaanku. Matur nuwun ya mas. Reiga tersenyum sumringah. Bayu hanya membalas senyum tipis. Ia memperhatikan adiknya yang lahap memakan menunya. Tiba-tiba ia teringat sepenggal kenangan di masa kecil. Waktu itu ayahnya belum gajian, jadi hanya bisa membeli 1 daging rendang. Sisanya membeli tumis kangkung dan tempe goreng. Ayahnya memberikan daging itu pada Reiga, sedang ia makan dengan tempe goreng dan tumis kangkung. Adiknya membagi daging rendang itu menjadi 2. 1 bagian diberikan padanya. Setelah kondisi keuangan mereka semakin membaik, seiring dengan bisnis restoran, villa, dan properti ayahnya yang semakin maju, Bayu memang ikut merasakan nikmatnya hidup serba berkecukupan. Namun tetap saja, ia selalu mendapat barang dengan kualitas di bawah barang-barang milik adiknya. Semakin bertambah umur, Bayu merasakan ada yang berbeda dari cara orang tua memperlakukannya dan Reiga. Ia merasa dianaktirikan. Kini ia tahu jawabannya. Ia memang bukan anak kandung orang tuanya. Reiga menyadari kakaknya hanya diam terpaku dengan tatapan kosong. Mas Bayu kok gak ikut makan? Bayu tak merespons. Mas, Bayu terkesiap. Ya Rei. Mas Bayu lagi mikirin apa? Kok kayak lagi melamun gitu? Mana makanannya gak dimakan? Reiga mengamati wajah kakaknya yang dirundung nestapa. Gak mikirin apa-apa kok. Bayu memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Apa Mas Bayu mikirin Firda? Kalian jadi menikah kan? Tanya Reiga lagi. Firda lebih menganut pandangan yang mengharamkan menikahi wanita hamil. Padahal aku sih cenderung kayak yang membolehkan menikahi wanita hamil. Aku sebenarnya ingin hubungan kami benar-benar resah agar aku bisa jagain dia maksimal. Firda juga ada rencana mau pindah jadi warga sini. Jadi kami berencana ke Bandung untuk meminta restu dari orang tua Firda. Sekaligus ngurusin surat pindah untuk Firda. Kalau Firda udah resmi jadi warga sini, untuk ngurusin nikah, akta kelahiran anak kayaknya bakal lebih mudah, termasuk nanti saat membuat kartu keluarga. Firda memang udah mantap untuk pindah jadi warga sini. Reiga mengangguk. Baguslah kalau satu domisili. Mungkin Mas Bayu dan Firda bisa menikah dulu. Nanti saat anak lahir, kalian nikah ulang. Dan sebelum anak lahir, Mas Bayu jangan berhubungan dulu sama Firda. Bayu menimbang masukan dari adiknya. Coba nanti aku tanyakan lagi ke Firda. Reiga melahap kembali makan malam spesialnya. Mas Bayu ikut makan juga dong. Reiga melirik kakaknya yang belum menyuap sesendok nasi pun ke mulutnya. Gampang mah, nanti aku juga makan. Yang penting kamu kenyang. Mumpung aku masih bisa masakin buat kamu. Nanti kalau udah nikah, aku gak bisa masakin kamu lagi. Atmosfer mendadak terasa aneh untuk Reiga. Tak biasanya Bayu bersikap sedemikian manis seperti ini. Kakaknya memang sudah biasa memasak untuk sarapan atau makan malam mereka. Tapi memasak banyak menu dan bicara mendadak melo seperti ini adalah yang pertama kali Reiga dengar dari kakaknya. Laki-laki 26 tahun itu menyadari. Wajah kakaknya terlihat sembab dan pucat. Ia yakin sesuatu telah terjadi pada kakaknya. Mas Bayu sudah minum obat. Reiga mengkhawatirkan kakaknya. Bayu mengangguk. Sudah. Mas Bayu sebenarnya kenapa? Reiga menajamkan matanya. Bayu terpekur, membisu. Rasanya berat untuk memberitahu adiknya bahwa mereka bukan saudara kandung.
Mengetahui kenyataan pahit ini sudah sangat menusuk perasaannya. Bagaimana bisa ia menyampaikannya? Rega pasti akan syok dan juga terluka. Setitik air mata itu tiba-tiba jatuh tanpa bisa Bayu cegah. Segera ia hapus. Ia tak ingin terlihat cengeng di depan adiknya. Mas Bayu nangis. Rega merasa ada yang tak beres dengan kakaknya. Gak apa-apa, Rey. Aku kok ya jadi cengeng gini ya, Rey. Sumpah, aku tuh gak mau kayak gini sebenarnya. Cuma kondisi hatiku emang lagi melo. Bayu tertunduk. Rasanya harga dirinya sebagai laki-laki seolah runtuh di depan Rega. Rega meletakkan sendok dan garpunya. Ia menata Bayu serius. Ia menduga kakaknya sedih karena memikirkan rencana pernikahannya dengan Firda. Firda sudah menerima Mas Bayu kan? Apalagi yang Mas Bayu cemaskan? Oh ya, Mas Bayu udah menemui bapak ibu. Bayu tidak menjawab. Berulang kali ia mengucek matanya. Rey, kalau ada kesalahanku selama kita berinteraksi, mohon dimaafkan ya. Rega menangkap ada sesuatu yang disembunyikan Bayu. Mas, bisa nggak Mas Bayu terbuka? Jujur sama aku, apa yang sebenarnya terjadi? Tatapan Rega tepat menancap di kedua mata Bayu. Bayu menelan ludah. Ia memejamkan mata lalu membukanya lagi. Kata-kata pedas ayahnya seakan menari-nari di kepala. Bukan anak kandung, anak hasil perzinahan. Ibunya depresi dan gila. Ibunya bunuh diri. Dengan semena-mena sang ayah mengatakan bahwa gangguan jiwa yang ia idap menurun dari ibunya. Kepalanya terasa pening dan hatinya seperti diiris-iris. Kekalutan itu seketika meledak. Ia menangis. Sesenggukan dan terdengar menyayat. Rega beranjak dan memegang bahu kakaknya. Mas Bayu kenapa? Cerita aja Mas, aku jadi khawatir. Bayu menyeka tangisnya berulang kali. Aku gak bisa cerita sekarang, Rey. Aku ingin istirahat saja. Sejuta tanya mengendap di benak Rega. Ia tak mau memaksa kakaknya untuk menjawab. Ia takut kondisi kakaknya akan semakin memburuk jika ia terus-terusan bertanya. Ya udah, Mas Bayu istirahat aja. Rega menuntun kakaknya ke kamar. Bayu merebahkan badannya. Tubuhnya meringkuk seperti anak kucing yang tengah kedinginan. Rega membentangkan selimut, menutupi tubuh kakaknya. Rega tercenung menata Bayu yang telah memejamkan mata. Dahi Bayu terlihat berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Rega tersenyum tipis. Ia berjanji dalam hati untuk lebih memperhatikan kakaknya dan mendukungnya untuk benar-benar sembuh.